Assalamualaikum. Saya beri tambahan ya. Kalau kita ingin mencari stasioner untuk fungsi implisit, caranya itu adalah pertama kita lihat dia dulu. Ada syarat yang harus terpenuhi, fxx fyy dikurangi fxy kuadrat itu harus lebih besar dari 0. Nah, sebelum kamu kesini itu kamu harus cari dulu titiknya apa dia titik stasionernya. Kan kayak kemarin yang turunan biasa, kamu kan dari turunan pertama kamu kan mendapatkan titik stasioner ya. Hanya titik tersebut kamu belum tahu dia nilainya max atau min. Caranya tahu kan pakai turunan kedua. Nah, untuk fungsi implisit sama. Hanya kita menggunakan turunan parsial, bukan turunan utuh yang seperti kemarin. Misal sekarang untuk mencari titik, caranya gimana? Turunan parsial pertama sama dengan 0, kedua sama dengan 0. Yang pertama diturunkan terhadap X, yang kedua diturunkan terhadap Y. Setelah kamu dapat sama dengan 0 seperti ini, kamu substitusi untuk mendapatkan nilai X dan Y-nya. Setelah itu nilai X dan Y-nya kamu masukkan di turunan kedua. Fxx lebih kecil 0 sama Fyy-nya lebih kecil 0. Kalau dua-duanya lebih kecil 0, berarti dia bernilai maksimum. Tapi kalau dua-duanya lebih besar 0, maka dia bernilai minimum. Ya. Jadi setelah cari titik kamu uji dulu apakah dia lebih besar dari 0 apa enggak. Kalau lebih besar berarti dia punya. Karena ini kan wujudnya rata-rata kan masih bisa bersamaan toh. Jadi kalau misalkan kamu udah ada X sama Y-nya, kamu udah mungkin bisa menentukan dia lebih besar atau lebih kecil. Makanya harus dicari dulu. Ini kamu cari dulu turunan pertama sama dengan 0. Setelah dapat, kamu lihat apakah dia lebih besar. Oh, lebih besar berarti dia punya. Sekarang dilihat turunan keduanya, kalau dua-duanya lebih kecil berarti dia bernilai maksimum. Kalau dua-duanya lebih besar berarti dia bernilai minimum, gitu ya. Sekarang contoh saya punya xy kuadrat min x kuadrat y ditambah x plus y sama dengan 2. Ya, sekarang saya turunkan terhadap x. Dapatnya y kuadrat min 2xy ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian saya turunkan terhadap y. Berarti 2xy min x kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Kedua-dua ini kita substitusi. Sekarang persamaan pertama saya jabarin. Y kuadrat plus 1, 2x-nya taruh kanan. Nah, y kuadrat tambah 1 sama dengan 2xy. Berarti 2x sama dengan y kuadrat plus 1 per y. Hasilnya ini kamu masukkan ke persamaan kedua. Ini persamaan keduanya. 2xy min x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Kamu masukkan ke sini. Nah, nanti ketemu y-nya. Sekarang saya masukkan ya. 2xy tadi sama dengan 2x sama dengan ini kan. 2x y kuadrat tambah 1 per y kalikan y min x-nya berubah. Kalau 2x sama dengan sekian berarti x-nya kan per 2y. Nah, y kuadrat plus 1 per 2y pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian ini sama ini kan bisa dicoret. Nah, ini saya kuadratin dapatnya sekian. Sekarang saya samakan penyebutnya semua. Sehingga y kuadrat plus 1 saya kalikan dengan 4y kuadrat. Ini y pangkat 4 min 2y kuadrat min 1. Ini saya kalikan 4y kuadrat sama dengan 0. Harusnya 0 kan kali 4y kuadrat. Karena kalikan 0 hasilnya 0. Nah, sekarang saya hitung persamaan ini. Y pangkat 4 sama y pangkat 4 saya jadikan 1, dapatnya kan 3. Berarti 3y pangkat 4. Ini pangkat 2, pangkat 2. 8 dikurangi 2, 6. Berarti ditambah 6y kuadrat min 1 sama dengan 0. Pangkat 4, pangkat 2 ya. Nah, sekarang kita nyari y-nya. Karena pangkatnya lebih dari 2, kita pakai y-nya pakai menggunakan teorema Horner. Teorema sisa. 3y pangkat 4 ditambah 6y kuadrat min 1. Pangkat 4 kan koefisien 3. Pangkat 3 tidak ada berarti 0. Pangkat 2-nya 6. Pangkat 1-nya tidak ada berarti 0. Pangkat 0-nya min 1. Gitu ya. Kemudian kita cari KPK-nya min 1. KPK-nya min 1 berapa? 1 sama min 1 toh. Nah, sekarang saya pakai yang pertama 1. 3 saya turunin. 3 kalikan 1 3. Dijumlah dapatnya 3. 3 kali 1 3. Dijumlah 9.
9 kali 1 9 dijumlah 9. 9 kali 1 9. Saya jumlah dapatnya 8. Loh 8 itu kan berarti tidak sama dengan 0. Nah karena 8 tidak sama dengan 0 berarti 1 tidak masuk. Sekarang saya coba yang min 1. 3 turun. 3 kali 1 min 3. Dijumlahkan dapatnya min 3. Min 3 kali min 1 3. 6 tambah 3 9. 9 kali 1 min 9 dijumlah min 9. Min 9 kali min 1 9 dijumlah dapatnya 8. 8 itu kan tidak sama dengan 0. Berarti dia tidak punya titik. Nah karena dia tidak punya titik ya kita tidak usah mencari stasionernya. Jelas dia tidak punya. Orang titik aja tidak ada ya. Nah apalagi untuk mencari max min. Karena kan harus turunan pertama kedua. Nah turunan kedua lah piye cara nih uang kecuali kalau dapatnya angka. Dia kan gak dapat angka turunan keduanya gitu ya. Nah sekarang kita cari asimtot simetri. X y kuadrat min x kuadrat y ditambah x plus y sama dengan 2. X sama y punya pangkat genap sama ganjil berarti dia tidak simetri. Nah dia tidak simetri kenapa? Karena sumbu x maupun y tidak memiliki pangkat dia memiliki pangkat genap dan pangkat ganjil gitu ya. Sekarang yang sejajar sumbu X, berarti yang dilihat apa? Pangkat X tertinggi. Pangkat X tertingginya berapa? 2. Koefisiennya siapa? Min Y. Min Y dibuat sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0. Asimtotnya ketemu. Sekarang sejajar sumbu Y. Pangkat Y tertinggi berapa? Y pangkat 2. Koefisiennya berapa? Koefisiennya sama dengan X. Dibuat sama dengan 0, berarti X sama dengan 0. Gitu ya. Dah. Kemudian apa lagi? Titik potong sekarang. Titik potong terhadap sumbu X. Yang tadi saya cari asimtot loh ya. Sekarang titik potong terhadap sumbu X. Pangkat titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya kita buat sama dengan 0. Kalau Y-nya kita buat sama dengan 0 berarti dapat siapa? Y-nya sama dengan X-nya sama dengan 2. Y-nya sama dengan 0. Nih. Y-nya sama dengan 0. Kan titik potong sumbu X toh. Berarti Y0, Y0, Y0 ketemu X sama dengan 2. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya sama dengan 2, berarti titiknya 2,0. Sekarang dipotong sumbu Y, berarti X-nya 0. Ini X0, X0, X0 ketemu Y sama dengan 2. Y sama dengan 2, X0 berarti dapatnya 0,2. Gitu ya. Yang asimtot umum. Tadi kan asimtot khusus sudah ya, dilihat pangkat Y tertinggi. Y tertingginya 2, koefisiennya X buat sama dengan 0. Pangkat tertingginya X, Y pangkat 2, koefisiennya Y sama dengan 0. Berarti kan asimtotnya X sama dengan 0, Y sama dengan 0 ya. Sekarang yang umum, caranya yang umum gimana? Setiap fungsi Y ini kamu ganti dengan MX plus C. Nah, kamu ganti dengan MX plus C sudah saya kerjakan. Nah, kemudian kamu urutkan pangkat tertinggi sama pangkat kedua, tertinggi kedua. Pangkat tertinggi pertama pangkat 3, pangkat tertinggi kedua ini pangkat 2. Ini pangkat 2 gitu ya. Yang pangkat 3 koefisiennya mana? Ini ada M kuadrat sama yang belakang ada min M. Berarti M kuadrat min M sama dengan 0, M-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan 1. Berarti M-nya ada 2, ada 0 dan 1 gitu ya. Sekarang pangkat tertinggi 2, X pangkat 2, dapatnya berapa? 2MC. Pangkat 2 mana lagi ini apa? Min C. 2MC min C sama dengan 0. Kalau M-nya 0 berarti kan C-nya 0. Dapatnya Y sama dengan 0. Kalau M-nya sama dengan 1 berarti C-nya sama dengan berapa? Sama dengan 0 juga. Persamanya apa? Y sama dengan X. Berarti ada 4 persamaan asimtot ya. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kemudian Y sama dengan 0 sama Y sama dengan X. Meskipun Y sama dengan 0-nya sama ya, berarti hanya dia punya 3 saja. Nah, kalau sudah kita gambar. Tadi dia punya asimtot. Kemudian dia tidak punya titik potong. Dia punya titik potong 0,2 sama 2,0. Dia tidak punya stasioner gitu ya. Nah, ini gambarnya. Gambarnya ya. Dia punya asimtot Y sama dengan 0, X sama dengan 0. Y sama dengan X itu ya. Kemudian dia punya titik potong 2.
ada 2,0 sama 0,2. Dia tidak simetri dan dia tidak max atau min. Nah, makanya ini ada garis. Ini kan asimtot, berarti dia kan mendekati asimtot. Nah, kemudian di sini kan ada asimtot lagi, maka dia mendekati di sini. Kamu gambar sedemikian rupa sehingga di sini tidak terkesan dia itu adalah puncak. Karena dia tidak punya max min. Di sini juga sama. Ini asimtot, berarti dia mendekati asimtot. Ini juga asimtot, dia mendekati 2,0. Sama dengan tadi. Kamu gambarnya tidak boleh terjadi puncak ya, karena dia tidak punya max dan min. Kalau sudah, sekarang saya lanjut dengan pencocokan kurva. Kalau asimtot kan sudah gampang ya. Nah, di pencocokan kurva itu yang paling susah itu adalah mencari rumus kuadrat terkecil. Itu kan yang paling susah, mencari rumus metode kuadrat kecil. Nah, sekarang saya beri cara cepatnya. Kamu ndak usah pakai diferensial parsial wes, kamu lihat persamaannya aja. Saya punya ini, R sama dengan A plus B per D kuadrat. Konstantanya siapa? Konstantanya kan A sama B. Nah, kamu lihat koefisiennya A berapa? 1. Koefisien B berapa? 1 per D kuadrat. Kalau sudah kamu mendapatkan koefisien, berarti ada konstanta 2, berarti kamu punya 2 persamaan. Persamaan pertama berapa? Persamaan pertama diperoleh dengan mengalikan persamaan awal ini dengan 1.